Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua nih, Koja Lovers kita kedatangan tamu nih. Ada yang kenal sama Mimin? Mimin Berita Lubulingga, ada yang kenal? Halo, Hai. teman-teman semua, para followers Berita Lubulingga. Kita kedatangan tamu spesial nih, kebetulan ngundangnya Pak Zainal agak susah sih kebetulan ya kan. Pada saat ini kita ada MOU nih dengan Berita Lubulingga dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Betul. Gimana sih antara kerjasama antara sekolah tuh dengan Dudi ya kan? Benar. Nah, gimana Pak kabarnya nih Pak Zainal? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat walafiat ya. Iya, yang pasti sehat dulu Badan ya Pak. sehat, uang banyak, hutang nggak ada. Amin. Amin. Bagi teman-teman yang banyak hutang, moga hari ini hutangnya lunas. Iya, Allah mudahkan banyak Allah rezeki mudahkan ya kan. Iya. Oke. Yang nggak punya utang jangan punya utang berarti Pak. Iya, kalau sebisa mungkin. Kecuali bener-bener urgent, Iya. jangan benar. coba-coba hutang, ya. Saya ngerasa diculik guys. Nggak ada persiapan sama sekali gitu Pak. Mending kayak gitu Pak. Kalau nggak ada persiapan itu Biasanya natural biasanya. Iya. Apa yang disampaikan ya real, apa adanya Benar, gitu benar, kan. benar. Gitu. Kalau disiapin biasanya nggak jadi. Iya, kalau disiapin terstruktur, kemudian diidentifikasi masalahnya, kayak dibuat note gitu, kayak Iya, nggak asik iya. deh. Bener, Nggak bener, real bener. gitu ya Pak ya. Bener Pak. Oke, Pak Zainal. Ya. Hari ini kegiatannya full nggak? Kita ada 3 kegiatan hari ini Oke, Pak. Alhamdulillah. kegiatan 3 hari ini apa aja tuh? Pagi tadi kita ada grand opening salah satu UMKM yang ada di Lubuk Linggau. Oke, UMKM. Setelah itu kita lanjut juga nanti ada wisuda kawan-kawan dari Unmura di Grand Di Zuri. Grand Zuri. Setelah itu nanti ada di jam 1 kita ada kegiatan liputan untuk bedah rumah. Bedah rumah. Oke. Iya, seperti itu. Semua tuh prioritas semua lah ya. Iya, itu prioritas Dan Pak. itu penting semua. Oke, Insya Allah waktunya padat. penting. Waktu adalah uang. Ini contoh Berita Lubulingga. Waktu adalah uang. Time is money itu real di Berita Lubulingga. Yes. Nih, sebenarnya yang ingin saya tanyakan sih random nih ya, Pak Zainal. Boleh Pak. Yang mungkin berdekatan dengan sekolah nih, Mhm. yang baru-baru di viral ya kan. Oh iya. Karena sering kayak terbaca tuh di media sosial, di TikTok, di IG. No viral, no justice. Nah, Iya. menurut Berita Lubulingga nih, si Mimin itu kira-kira gimana tuh, Min? Ya sih, the power of media sosial lah ya. Oke. Kalau sih aku pribadi ngelihatnya ya ini menjadi warning sih. Warning untuk para Siapapun itu. siapapun itu. Oke. Jadi di zaman yang media sosial sudah super Tanpa batas. Iya, nggak tidak ada ruang sekat-sekat lagi. Tidak ada sekat lagi. No kalau dulu kan privasi, masih kan, ya masih ada lah batasan-batasan. Ini nggak ada. Orang mau bacot pun bebas di situ. bebas ya kan. Jadi ini menjadi warning untuk siapapun itu kan, terutama ya untuk mereka yang punya jabatan, pemangku kepentingan, ya untuk lebih berhati-hati dengan statement yang ada yang dikeluarkan nih. Kira-kira jadi blunder nggak sih kayak gitu? Iya. Karena kalau lihatnya itu ternyata efeknya dari negara lain, dari wilayah kota lain itu bisa berdampak ke kota kita juga. Bener Ya kan? dampaknya. Mungkin sampai dengan saat ini Nepal tuh cuma cerita di layar HP kita. Bener. Kita nggak tahu nih ke depannya kalau nggak bener-bener kita tata kehidupan kita nggak filter semua apa yang kita bilang dan kita ucapkan, itu fatal juga akibatnya. Bener ya? Bener sekali. Jadi di masa yang serba viral ini, ya makanya saya bilang tadi, mungkin ini warning lah, peringatan. Karena sekecil itu ya bisa mereka goreng dengan hal-hal yang kadang ya kayak mana ya, masyarakat tuh sampai hal-hal yang kecil, termasuk kepribadian juga sampai di ini diungkit semua, termasuk harta kekayaan. Padahal kan kemarin rule-nya cuma di pencopotan dugaan itu. Ternyata tuh bisa merembet ke elemen-elemen yang lain. Jadi ke depan mungkin untuk para pemangku kepentingan ya lebih berhati-hati, jaga sikap. Ya. Karena setiap ucapan tindakannya itu dinilai oleh masyarakat, ya kan? Pastinya itu ya. Betul apalagi sekali. sifat itu berhubungan langsung dengan masyarakat kecil. Iya. Ya kan, yang sifatnya menzolimi, menghakimi, kemudian tidak ada kebenaran di situ, itu fatal akibatnya. Iya. Setelah itu juga kan masyarakat tuh melihat flashback tuh Pak ke belakang. Oh ternyata punya juga problem-problem sebelumnya. Nah jadi sifat-sifat kalau aku baca berita juga kayak gitu ya. Jadi nggak cuma ini. Kayak apa ya, bola salju ya. Semakin membludak, semakin membesar dan akhirnya meledak seperti itu. Makanya saya bilang
sebenarnya banyak faktor sih Pak. Ya mungkin yang faktor dari keluarga juga yang membuat seperti itu. Iya. Atau faktor-faktor orang-orang pembisik-pembisik di sebelahnya seperti itu. Makanya saya pesan ke para pejabat yang mereka saat ini lagi menjabat ya tetap jaga komunikasi yang baik seperti itu. Setiap kita ngasih statement tuh pikirin dulu nih kira-kira blunder nggak nih. Iya. Nah, kalau emang ya blunder jangan dong kayak gitu. Jangan ambil risiko sesuatu hal yang berakibat fatal lah Pak ya. Pada akhirnya ini agak ribet nih. Udah diperiksa panjang KPK urusannya juga, di Kemendagri juga. Iya. Nah, jadi hal yang terbaik yang pernah ia lakukan selama ini tertutup dengan permasalahan ini. Oke. Padahal tidak mungkin semua orang itu jahat semua. Ada sisi baiknya. Iya. Tapi semua itu tertutupi gara-gara hal sepele kayak gini. Betul. Sepele bagi dia itu berisiko dan berdampak besar buat orang lain. Benar. Apalagi terhadap karirnya ke depan. Jadi ya ke depannya mungkin bisa lebih. Jadi pelajaran buat kita semua lah, para netizen, para followers Kojek-Gitar. Benar. Hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Semuanya itu bisa viral dimanapun selagi terkoneksi internet. Kacau. Betul. Kalau nggak bener ya kan. Bener sekali Pak. Bener. Oke, nih pertanyaan kedua nih, Pak Zainal. Kami udah dibangun podcast nih. Iya. Udah 1 tahun. Saya rasa alatnya sudah lumayan gitu kan. Sekolah sudah memfasilitasi. Ternyata membangun sebuah sistem podcast itu susah. Nggak segampang yang dipikirkan. Nggak segampang membalikan telapak tangan juga. Iya. Sedangkan Berita Lubuk Linggau nih kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di Berita Lubuk Linggau, baik di IG maupun Facebook, itu followernya ratusan ribu loh teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan hampir sebagian beritanya itu ya ditonton, di viral dan komentar itu banyak tuh. Betul. Ada nggak sih tips dan trik buat kita, buat orang-orang di luar sana gimana sih biar sesuatu hal itu yang baik itu bisa viral dan bisa berdampak buat orang lain gitu? Benar. Nah, sebenarnya sih kalau podcast SMK 1 ini udah cukup baik sih dari tata ruang, nyaman juga. Dan saya lihat di Lubuk Linggau belum ada sih sekelas sekolah yang punya fasilitas seperti ini. Iya, oke. Nah, baik lagi mungkin ke konsistennya yang agak berat. Karena emang ngelawan rasa malas itu yang agak berat, Pak. Kemudian kita kalau sekolah kan terbatas nih temanya, nggak boleh nyampe kemana-mana, ya kan. Apalagi hal-hal yang kayak misalkan lagi viral kan agak riskan kalau sekolah ngebahasnya. Bener. Nah itu mungkin salah satu tantangan ya kenapa kita agak sulit berkembang. Kalau kayak Berita Lubuk Linggau ini umum. Iya, semuanya bisa dibilangin. Iya, termasuk dia mengerosting siapapun bebas. Nggak berkaitan dengan pemerintah. Benar. Nah, kalau di SMK kan kita terbatas, Pak. Iya. Jadi nice-nya lebih ke sempit. Iya. Kita ngebahas soal sekolah. Dan pendidikan itu sulit loh, Pak. Orang menonton sesuatu hal podcast yang lama itu tuh nggak suka loh. Tapi nonton scroll TikTok 30 detik, IG 30 detik, 1 menit, tahan itu. Bedanya itu, Pak. Jadi kita tuh lebih konsumtif orangnya. Iya. Jadi mereka kalau yang berbau-bau ya jualan atau yang pengen cepet. Kalau yang ngebahas soal serius kayak gini agak berat ya. Bosan dia. Iya, Tapi sesuatu hal yang roasting pribadi orang, harta kekayaan orang tuh gampang viral. Pak. Cepet. Aku heran juga sih, kita nih untuk urusan pribadi itu gampang viral, tapi untuk urusan pendidikan yang sifatnya membangun, yang kepentingan bersama nih, itu susah nih, ya kan? Itu kita jadi PR antri tuh, Pak. Susah loh Pak, antri, ya kan? Bener. Kemudian menahan sabar di lampu merah susah loh. Iya, apalagi macet sebentar. Itu susah banget tuh. Yang untuk kepentingan umum loh, yang buang sampah sembarang susah. Tapi sesuatu hal yang merosting pribadi orang itu cepet banget gitu. Iya, kira-kira apa sih masalah masyarakat kita nih? Itu lagi balik ke SDM-nya sih Pak. SDM-nya. Ya, sumber daya manusia yang seperti apa. Ya mudah-mudahan di generasi ini generasi Gen Z ya, mungkin adik-adik yang nonton mungkin lebih bisa ke depan lebih berpikir aktif lagi. Kayak mana nih memilah dan memilih nih. Kira-kira ini baik nggak sih? Jangan semuanya harus ditelan mentah-mentah semua informasinya. Itu termasuk peran penting media juga sih, mengedukasi seperti itu. Nah, untuk konsisten di podcast emang agak sulit Pak, karena ranahnya sudah nggak ranah di podcast lagi.
Sekarang ranahnya ke TikTok, mereka live di pinggir jalan, nge-host. Iya. Nah kalau di 2013 itu podcast luar biasa. Luar biasa Saya ya. terkenal juga dulunya awal dari YouTube Pak, dari nge-podcast, sudah review makanan. Tapi zaman tuh sudah mulai beralih. Beralih. Iya beralih. Live ya sekarang ya. Iya lebih ke live, Live ya. kayak gitu. Live Jadi, di street view ya kan. Iya. Jalan. bener. Oke. Jadi lebih interaksinya lebih cepet. Berarti kayak kita perlu juga ya live di pinggir jalan. Jangan dong Pak, karena kita kan masih kita terbatas. Oke. Kita kan ruang lingkupnya sekolah nih. Ya mungkin balik lagi sih Pak, value-nya. Value-nya ya. Iya, jadi nilainya itu Ya, kita jual apa? Oke. seperti Jadi itu. yang paling penting itu nggak penting viral atau enggak, tapi setiap kita posting sesuatu itu ada edukasi buat masyarakat. Iya. Itu yang paling penting kurasa ada ya. nilainya. Ada nilainya. Jadi ada nggak faedahnya. apa-apa kita view masih dikit, follower subscriber masih dikit, nggak jadi masalah. Tapi yang kita keluar ini daging-daging semua. Daging-daging kayak gitu. semua benar-benar. Nggak sampah. Benar-benar. Kayak gitu loh Pak. Jadi memang mungkin konsisten, punya nilai yang bikin orang tertarik, dan juga kan SMK kemarin dapat juara 3 kalau nggak salah ya inovasinya. Inovasi Luar biasa. Government Award untuk Iya. Kota Lubuk Linggau itu juara 3. Mudah-mudahan bisa nanti mewakili Lubuk Linggau juga di provinsi. Iya. Karena SMK ya saya lihat, saya bukan membanding-bandingkan karena saya MOU di sini, bukan, tapi saya keliling Pak. Ya untuk saat ini ya SMK Negeri 1 emang fasilitasnya lengkap, saya bilang untuk podcastnya. Cuman kita masih kekurangan talent ya. Iya, Talent ternyata membentuk anak-anak itu susah. berat Pak. Berat. Ngedidik. Benar-benar. Karena apa ya, di dalam benak mereka itu ya namanya main game, kemudian Bener. lihat TikTok dan IG itu ya sesuatu hal yang Iya. mereka alami berhari-hari, yang mereka luangkan waktu berjam-jam, tapi untuk sesuatu hal yang untuk tumbuh itu susah. Iya, Sudah dibilangin susah. Dibuat target harian pun kamu segini, Iya. susah juga. Karena emang susah ngatur orang tuh kan, rambutnya aja sama hitam. Pemikiran beda-beda. Oke. Ketika ada yang klop nih, udah enak, udah nyaman, dia tamat sekolahnya, Dia mau kabur, lanjut dia kuliah. buat yang lain ya kan. Bener. Nah jadi Benar-benar. itu pun saya alami Pak. Bener. Saya rasakan di Berita Lubuk Linggau. Jadi jangan pernah bergantung pada seorang individu ya. Jangan pernah kita bergantung dengan seseorang. Kenapa? Dia bisa Ketika berbalik kegelapan itu, jangankan orang, kegelapan itu Pak, bayangan kita pun akan meninggalin kita kayak gitu. Benar-benar. Jadi saya semenjak itu saya berpikir udah, oke, ada adik-adik, ada tim yang menjalani, tapi saya nggak akan lepas secara utuh. Karena kenapa? Suatu saat dia akan berkembang dengan dirinya, kita yang ditinggal. Benar. Dan kita harus menyadari hal itu. Oke. Nah, sama halnya dengan sekolah nih. Kita cari adik-adik yang talent. Udah bagus, sudah klub, tahu-tahu dia lulus. Benar. Ngerintis lagi capek ngajarinnya, Capek, Pak. Capek, bener. Kemudian kerja sendiri tuh benar-benar ngerasain waktu dan tenaga. Tenaga pikiran. Emang kelihatan sih podcastnya enak sih, ngoceh-ngoceh aja. Tapi ketika kita ngerangkai ide, membuat sebuah narasi itu nauzubillah. Iya. Kadang rambut Pak dimulai rontok mikirin ini kontennya Bones apa lagi. Iya, bones di jalan kayak gitu. Nah, ketika dikemas kawan-kawan di lapangan, lah apalah konten Iya, ini. nggak jelas nih. Nggak jelas lah. Apa yang ketawa-ketawa kan nggak jelas. Iya, Gampang betul. kali komen nih. Dia nggak Bener. tahu di siapa yang ngeditnya berapa jam ya kan. Temanya Bener. siapa, ngundang tamunya datang atau enggak gitu kan. Bener. Backsoundnya apa, buat copywritingnya apa. Dia nggak pikirkan itu gitu kan. Ketika udah ngerikat tahu banyaklah suara semutnya, itu sebuah tantangan loh, suara noise-nya banyak. Benar. Nah ketika mereka nonton nih enak nih, nyaman ya dengernya ya kayak gitu. Tapi nggak tahu perjuangannya. bener-bener Tiba-tiba podcast mati lampu. Itu banyak rintangan Pak. Benar. Pasti. Kalau Berita Lubuk Linggau sih untuk saat ini salah satu jadi kiblat kita untuk melihat gimana sih media sosial dan apa sih suka dukanya nih Pak selama apa namanya itu udah konsisten berapa tahun ya? Kita di 2013 Pak. 2013 yang Iya. sudah mulai naik menanjak di tahun berapa tuh? 2017 mulai. 2017. Iya. 2017 sekarang 2025 berarti sudah 7 tahun 8 tahun tahun jalan kita yang 8 tahun. konsisten. Konsisten 8 tahun. Resminya kita di 2021. 2021 mulai Iya. cepet kali ya nanjak ya. 2021 kita sudah bikin akte notaris, Kemenkumham. Kalau selama ini kita masih pegiat media sosial. Oke, kayak berarti gitu. sekarang sudah bisa hidup dari Berita Lubuk Linggau lah ya. Alhamdulillah ini salah satu penghasilan Penghasilan ya. yang memang kita
ya tunggu dan kita prioritaskan. Kalau nggak ini nggak makan Pak. Iya, halal toyiban lah Pak. Insya Iya, Allah. kadang-kadang pro dengan rakyat, kadang-kadang Iya, roasting salah satu dinas, itu Benar. gimana? Ada nggak yang ditekan kayak nanti kemudian di WO, kau jangan kayak gitu sih sama Ayu kok, Iya. gitu banget sih, sering nggak di gitu? Banyak Pak, bukan Banyak sering. ya, bukan Iya, sering ya? Banyak, bukan sering. Jadi ketika kita menyampaikan aspirasi Iya. masyarakat, Pada itu dalam konteks kebenaran lah ya. iya terbaik mungkin kan ada jalan, ada Sampah. kemudian ada pohon yang ini kalau seandainya rubuh ada korban. Jadi mungkin dinas kita nggak nyalain juga, Ya mungkin mungkin ada terbentuk misalkan ada orang yang anggaran. lagi terlantar lambat Iya. ditangani oleh orang dinas yang Bener. terkait yang susah. Iya, itu banyak. Kalau kejar-kejaran nih, ini kejadian nih waktu Iya. nggak usah saya Iya, sebutin sih, bener. sudah duluan tuh kan. Bener. Itu gimana? Ada yang WA japri gitu, sering Pak ya? Nelpon Oh, malah Pak. telepon, Pak. Itu gimana cara jawab itu Pak? Kalau mimin pribadi sih udah kebal sih Udah Kak. kebal, terserah lah ya. Jadi Selagi lillahi dalam ta'ala konteks aja kebenaran, lah. udahlah. Iya, jalanin aja lillahi gitu. ta'ala lah. Pada intinya niat kita kan membangun. Oke. Sebagai kontrol sosial mereka juga, ya satu sisi yang mungkin mereka beranggapan oh ini kayaknya nganggu pekerjaan saya ini. Iya. Ya, satu Padahal itu sisi- salah ya kan? Iya, belum salah mungkin Pak. Iya. Tapi secara umum tidak mungkin kita Iya. mungkin kalau itu nggak 70% nggak salah. Iya, nggak salah. Yang salah sih kita sih. Memviralkan ya. Iya, kenapa nggak koordinasi dulu? Nggak koordinasi dulu. Iya. Sesuai dengan di awal. No viral, no No justice gitu. Makanya di awal tuh itu Tapi konteksnya. ketika ini saya sudah bisa mensiasati. Jadi ketika emang ada laporan warga, sebisa mungkin nanti Ya, nggak karena- langsung saya naikin karena Pak. Saya Pak Zainal japri dulu. sudah punya koneksi banyak nih. Iya. Dikoordinasi dulu. Iya, Pak. Kalau nggak ada ini respon baru ya kan? Iya, jadi Benar-benar. saya kasih warning nih. Izin Kak, ini laporan masyarakat terkait ini nih. Oh, itu iya, langsung sudah. langsung ditindaki Langsung nggak? ditindaki. Oke, gitu. Nah, kalau nggak ditindaki, ya sudah. baru mau tak mau. naik ya kan? Baru Iya, naik. Oke. seperti itu. Gitu. Jadi ada rentang waktunya 3 jam, 2 jam kalau atau dia 1 nggak hari? respon sih ya kita tunggu. Tunggu dulu ya. Ya, kalau dia nggak ngerespon ya apa boleh buat. Oke. I like it tuh. Saya suka tuh. Kontroversial di Kota Lubuk Linggau, berita Lubuk Linggau. Linggau. Oke. Ya, begitulah kurang lebih Kak. Kurang lebih ya. Mm-mm. Sudah bisa hidup dari media, Insya Allah iya kan? bisa hidup. Halal. Halal. Ada rasa ketakutan nggak? Misalkan kita ini kan suka, ya sekali waktu beririsan nih, sekali waktu pro dengan salah satu Iya. kandidat nih, sekali waktu pro dengan dinas nih, Iya. pemerintah setempat, sekali waktu juga kontra. Ada rasa-rasa, oh nanti aku di jalan diganggu atau gimana? Manusiawi sih Pak. Manusiawi juga. lah ya. Iya, jadi Jadi gimana cara menyiasatinya Pak? lillahi ta'ala tadi. Lillahi ta'ala ya? Ya mungkin siasati kalau kemarin kan pada masa-masa kampanye kan, Iya. mungkin keluar nggak bisa sendiri. Oke, benar. Terus makanya gantian. Benar. Jadi ada yang Kalau bisa ngawasin. kamera itu aktif terus, Iya, ya kan, benar. dashboard di Iya, mobil, itu benar. salah satu Itu salah satu pengaman safety, kita, safety pengaman. kita, benar-benar Pak. Kemudian yang kedua rumah Pak, saya berapa kali didatangi. Kamera ada juga lah di rumah. CCTV lengkap Pak, cuma di WC nggak ada. Iya, jadi Iya. saya Karena nggak kalau nggak ada bukti secara video atau foto itu berat. Berat. Tapi kalau ada itu kita lebih aman lah ya. Saya kemarin sempat tidur ya dari jam 12 sampai pagi. Ternyata teman itu tim wartawan saya, dia ngelapor tapi nggak kebaca sama saya. Dia izin naik berita. Itu ada salah satu ya berita yang cukup sensasional lah. Saya nggak ngeh, pagi-pagi orang ribut keliling-keliling rumah nih. Rame orang 6. Saya belum sempat buka Gitu. medsos. Ya. Mhm. Oh, ternyata setelah itu nelpon nih. Oh rupanya ini permasalahan. Saya bilang, loh saya nggak tahu, saya belum posting. Saya bilang, saya nggak. Oh, ternyata emang ada wartawan saya naikin ini. Ternyata mereka kan saya Di kasih medsos akses. atau di medsos. Di medsos ya. Jadi pas pagi saya bingung kok orang rame-rame di depan rumah. Salah saya apa kayak gitu Iya. kan. Nah, tapi untung ada record tadi, ada rekaman CCTV. Tapi yang diberitakan itu memang menyudutkan. Iya, dia Menjatuhkan. emang usaha itu usaha yang ilegal kayak gitu. Oke. Jadi ada orang-orang suruhan. Itu udah biasa sih, Pak. Ini kayak. Jadi makanya kita mungkin safety-nya lebih ke sana kayak gitu. Resiko seorang jurnalis seperti itu. Oke, ada pesan nggak? Pesan buat orang-orang yang kita kan ada jurusan di kafe nih.
Mungkin anak di sini ada juga anak-anak jurnalistik. Mungkin sekali waktu kalau ada waktu, pengen juga sih Berita Lubuk Linggau ini memberikan arahan masukan kepada Boleh. apa namanya itu ekskul jurnalistik. Iya. Biar anak-anak termotivasi loh. Ada loh orang hidup dari media. Banyak, Pak. ada orang hidup dari penghasilan yang halal. Dari ketika dia pintar berbicara, mengisi materi, public speaking-nya keren gitu kan. Iya, Itu iya. ada. Iya, iya. Mungkin sekali waktu nanti saya Boleh, undang Pak boleh. Zainal lah ya. Boleh, Motivasi anak-anak lupa Iya, boleh. share ilmunya. Boleh, siap. Oke. Nah, Itu. yang terakhir nih pesan buat adik-adik di SMK 1 ada nggak motivasi yang mungkin membangun, mungkin mereka menonton ini ya bisa membekas di dalam hati mereka. Oke. Kalau berbicara motivasi sih sebenarnya kalau kita orang lapangan tuh setiap hari tuh pasti ada motivasinya sih Pak. Apa? Ya mungkin untuk adik-adik SMEA yang mereka sekarang lagi berjuang untuk menggapai cita-citanya. Segala sesuatu itu kuncinya cuman apa ya, konsisten. Apapun pekerjaan kalian, apapun keahlian kalian, ketika kalian kerjakan itu dengan hati, ingat ya dengan hati. Kalau dengan hati tuh kita ngerasa kalau nggak dilakuin tuh ada salahnya. Ada yang ganjel. Ada yang ganjil, ada yang kurang ya. Jadi kerjakanlah sesuatu itu dengan hati. Artinya fokus konsisten dengan satu jalur. Oh, saya paham di sini. Sudah tekuni aja. Suatu saat ketekunan itu akan membuahkan hasil. Gitu loh Pak. Jadi apapun itu pekerjaan kalian, sekecil apapun itu akan ada nilainya nanti. Oke. Punya nilai plusnya dan itu bisa menjadi penghasilan kalian di kemudian hari. Seperti Luar biasa. Hmm. Oke, terima kasih Mimin Berita Lubuk Linggau. Sama-sama. Jadi bisa disimpulkan apa yang kita bicarakan pada hari ini, bahwasannya ketika kita mengerjakan sesuatu, yang pertama konsisten. Iya. Kemudian bekerjalah dengan hati. Kemudian setiap tindakan kita lillahi ta'ala. Iya. Insya Allah ada jalan. Benar. Insya Allah ada jalan. Jalannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.